menyelam di Pulau Jeju untuk mendapatkan rumput laut. Nenek ini bernama Hyechun yang bekerja sebagai penyelam dan memiliki hidup yang sederhana. Nenek sangat menyayangi cucunya hingga akan melakukan apapun untuk membahagiakannya. Pada saat Hyeji sedang menemani neneknya bekerja, dia berteriak pada lumba-lumba untuk menyampaikan pada ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Hyeji merupakan seorang gadis kecil yatim yang sangat bergantung pada neneknya dan sangat menyayanginya. Lalu neneknya pun menghampiri Hyeji dan dia bertanya pada neneknya, mana yang lebih luas, lautan atau langit? Nenek mengatakan bahwa lautanlah yang luas. Kelak nanti setelah dewasa, dia akan mengetahui dengan sendirinya. Di malam harinya, nenek terbangun dari tidur karena mendengar teriakan Hyeji yang diganggu oleh babi bernama Toya. Nenek pun langsung mengusir Toya dan menenangkan cucu yang dicintainya. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat tinggal Sokho untuk pergi menyelam. Sokho ini merupakan paman sekaligus tetangganya yang selalu ada untuk membantu nenek dan Hyeji. Pada saat hendak pulang, nenek menggendong Hyeji yang sedang tertidur. Lalu secara tidak sengaja, ia melihat seekor belut di hadapannya. Nenek pun bermaksud untuk menangkap belut itu dan meletakkan Hyeji agar tidak mengganggu tidurnya. Namun pada saat nenek menangkap belut tersebut, Hyeji terbangun dari tidurnya dan berteriak memanggil neneknya. Nenek yang mendengar teriakan Hyeji langsung menghampirinya dan menggendongnya kembali. Lalu di tengah perjalanan pulang, mereka melintasi toko alat tulis. Hyeji pun meminta turun dari gendongan neneknya dan langsung masuk ke toko alat tulis tersebut untuk membeli krayon. Nenek yang tidak ingin melihat Hyeji kecewa langsung memberikan satu ekor belut tangkapannya sebagai bayaran untuk membeli krayon tersebut. Sesampainya di rumah, Hyeji memamerkan krayon barunya pada Toya dan neneknya menyadari bakat terpendam yang dimiliki Hyeji. Terlihat juga di beberapa sudut rumahnya yang penuh dengan lukisan Hyeji. Kemudian ketika di ladang bunga, Hyeji menggambar keluarganya yang berisi nenek, Hyeji, dan Toya. Nenek sangat bahagia ketika melihat bakat Hyeji dalam menggambar bisa terus berkembang. Lalu ketika Hyeji sedang menggambar pamannya, dia meminta Hyeji untuk mewarnai gigi emasnya tersebut dengan bayaran 500 won. Namun Hyeji tetap tidak mau menggambarnya karena warna emas itu hanya untuk mewarnai rambut nenek. Hyeji pun dikejar oleh pamannya. Dan pada saat itu juga, pamannya mengatakan bahwa hari ini Hyeji akan bertemu dengan ayahnya. Hyeji pun nampak sangat senang. Hyeji yang sudah yatim ini datang ke makam ayahnya. Ia bercerita bahwa semua orang menyuruh dirinya untuk menjadi seniman. Nenek merasa sedih karena Hyeji tidak bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Maka dari itu nenek selalu ingin melihat cucunya bisa tertawa dan berbahagia jika dekat dengannya. Ketika malam tiba, pada saat Hyeji menggambar dan mewarnai lukisannya, dia disuruh tidur oleh sang nenek. Dia pun langsung menyimpan krayon warna emas tersebut untuk menyelesaikan gambarnya di keesokan hari. Kemudian, Hyeji juga menyuruh neneknya untuk tidur di dekatnya, agar dirinya tidak merasa kedinginan. Sang nenek tampak bahagia karena cucunya sangat memperhatikannya. Di pagi hari, pada saat mereka pergi ke pasar, Hyeji melihat gelang yang dia suka, dan dia pun menyuruh nenek untuk membelikannya. Lalu pada saat mereka sedang berjalan dan melihat-lihat, tanpa nenek sadari ternyata dia telah kehilangan cucu kesayangannya. Ketika nenek sadar kalau cucunya udah gak ada, dengan cepat ia mencari Hyeji dan menanyakan pada orang-orang yang ada di pasar tersebut. Tapi sangat disayangkan karena cucunya telah menghilang dan tidak dapat ditemukan kembali. 12 tahun setelah nenek kehilangan cucunya, di toko kosmetik terlihat gadis berambut pendek yang sedang mencoba make up yang ada di toko tersebut. Tiba-tiba dia dipanggil oleh temannya untuk segera pergi dari toko itu, karena ternyata temannya itu berhasil mencuri beberapa make up yang ada di toko. Diketahui juga kalau gadis berambut pendek itu ternyata adalah Hyeji dan temannya yang berambut panjang bernama Minhee. Pada saat malam harinya, Hyeji dan temannya berada di sebuah kos-kosan. Diperlihatkan bahwa Hyeji masih suka menggambar walaupun dengan alat make up. Namun dua lelaki temannya datang mengajak mereka bermain warnet. Sesampainya diketahuilah dua lelaki ini menyuruh temannya Hyeji menjadi wanita panggilan, tapi dia menolaknya. Dua lelaki itu pun memaksa dan sedikit menyiksanya untuk mau menjadi wanita panggilan. Hyeji yang iba dan kasihan melihat temannya diperlakukan seperti itu, dia pun langsung mengajukan diri untuk menggantikannya. Ketika jam 11 tiba, Hyeji datang ke tempat lelaki hidung belang. Setelah dia masuk ke kamar tersebut, dia langsung memberitahukan ke temannya kalau dia berada di kamar 204. Lalu, Hyeji pun menyuruh pria tersebut untuk mandi terlebih dulu. Ketika lelaki itu mandi, Hyeji mengambil uang yang berada di jasnya tersebut.
Kemudian pada saat Hyeji berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba teman-temannya pada datang dan mengancam untuk menyebarkan foto kepada istrinya. Mereka berdua juga memeras orang itu dan mengambil semua uang yang ada di dompetnya. Nah, pada saat orang itu mau kabur, dia digagalkan oleh teman-temannya dan terjadilah baku hantam yang mengakibatkan pria tersebut jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, mereka berempat pun langsung pergi dari tempat kos-kosannya dan memutuskan untuk berpencar agar tidak mudah ditemukan oleh polisi. Di pagi harinya, Hyeji menunggu Minhee untuk datang menemuinya. Gak lama, Minhee pun datang dan memberikan makanan ringan serta susu sebagai minumannya. Pada saat Minhee meminum susu itu, dia mengatakan bahwa iklan yang ada di susu ini memiliki nama yang sama dengan Hyeji. Hanya saja, beda di marganya. Di sisi lain, setelah musim salju telah berakhir, nenek yang sedang mencari tanaman mengatakan, "Aku dengan mudah menemukan kalian, tapi sepertinya aku tidak bisa menemukan cucuku dalam seumur hidup." Di perjalanan pulang, nenek melihat poster cucunya yang telah hilang dan berharap bisa bertemu kembali dengannya. Di rumahnya nenek, dia selalu didatangi oleh seseorang yang memaksa nenek untuk menjual rumahnya, tapi nenek selalu menolak. Lalu, Sheko datang untuk mengajak nenek tarik perahu. Gak lama kemudian, ada sekelompok lumba-lumba yang lewat. Nenek pun berdoa memohon padanya untuk mengabulkan permintaannya. Dan secara mengejutkan, doanya nenek pun terkabul. Nenek diberitahu oleh paman kalau cucunya sudah ketemu oleh pihak kelembagaan. Ia pun langsung dengan cepat datang ke lembaga tersebut. Ternyata pada saat di lembaga, nenek diberitahu bahwa Hyeji hilang karena dia diculik oleh ibu kandungnya yang bernama Park Sohee. Sontak saja, nenek dan pamannya kaget serta tidak percaya mendengar hal tersebut. Gak lama kemudian, nenek bertemu dengan Hyeji. 12 tahun sudah, nenek menantikan kehadiran cucunya kembali. 12 tahun sudah, nenek merindukan cucunya kembali. Nenek menangis bahagia karena bisa bertemu kembali dengan cucu yang ia cintai. Sesampainya di rumah, mereka mengadakan perayaan menyambut datangnya kembali Hyeji. Pada saat orang-orang sibuk menyiapkan perayaan, Hyeji bermaksud untuk membantu. Tapi semua orang menyuruhnya untuk diem-diem aja, biar gak capek. Ketika Hyeji masuk ke dalam rumah, dia melihat lukisan yang dibuatnya di masa kecil. Lalu dia pun mengambil kotak krayon dan melengkapkan kotak warna krayon tersebut dengan krayon warna emas yang selama ini dia simpan. Kemudian, pada saat perayaan atas kepulangan Hyeji dimulai, mereka semua membahas tentang masa lalu Hyeji yang menggemaskan. Dan pamannya menyuruh Hyeji untuk bersekolah. Gak lama kemudian, laki-laki yang memaksa nenek untuk menjual rumah datang. Nenek dengan wajah yang senang langsung memberikannya minuman untuk ikut merayakan kepulangan Hyeji. Bersulang. Keesokan harinya, mereka berbelanja kebutuhan di pasar. Nenek sangat bahagia bisa berbelanja bareng dengan cucunya. Dia membelikan beberapa pakaian dan ikat rambut untuk Hyeji. Dia juga memperlakukan Hyeji yang sudah dewasa seperti memperlakukan Hyeji pada saat kecil, yang selalu dimanja dan dituruti semua kemauannya. Lalu Hyeji pergi ke pantai dan menelpon Minhee untuk menanyakan kabarnya. Dan Minhee memberitahukan padanya kalau dua lelaki temannya berniat untuk menjebak Hyeji. Jadi Minhee menyarankannya untuk tinggal di sana aja. Pada saat Hyeji ingin pulang, dia tidak sengaja menginjak rumput laut yang lagi dikeringkan oleh penduduk sekitar. Han yang melihat Hyeji lagi dimarahin langsung datang dan meminta maaf pada ibu-ibu. Kemudian Han menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Hyeji pergi ke sekolah untuk pertama kali. Dan ternyata di sekolah itu dia satu kelas dengan Han. Pada saat mata pelajaran melukis, hanya Hyeji yang tidak menggambar apapun di kertas putih tersebut. Guru yang melihat hal itu langsung menghukumnya dengan tidak boleh pulang sebelum lukisannya jadi. Kemudian pada saat Hyeji ingin pulang, dia dengan tidak sengaja menjatuhkan tempat pensil miliknya. Entah inspirasi dari mana, tiba-tiba dia langsung melukis dengan menggunakan alat-alat makeup. Guru yang melihat lukisannya nampak takjub dengan bakat yang dia miliki. Dan dia berencana untuk mengasah bakat yang Hyeji miliki. Han yang menunggu Hyeji di lorong sekolah dengan segera mengantarnya pulang. Di sini ternyata nenek sudah menunggu di depan rumah untuk menyambut kepulangan Hyeji dari sekolah. Lalu mereka pun makan malam bersama yang sudah disiapkan oleh nenek. Kemudian nenek menyuapkan Hyeji. Nenek sangat bahagia bisa bersama cucunya lagi. Keesokan harinya pada saat nenek senam pagi, dia berpikir untuk menjual rumahnya dan membeli apartemen untuk kehidupan Hyeji agar bisa lebih baik. Di sisi lain, Hyeji dipanggil oleh guru lukis untuk masuk ke dalam klub agar dia mengembangkan kemampuannya dalam melukis.
Selang beberapa hari, nenek sudah bulat dengan keputusannya untuk menjual rumah kepada orang yang ingin mendapatkan rumahnya itu. Waktu berlalu, guru lukis terus mengasah bakat yang dimiliki Hyeji dengan latihan melukis yang semakin hari semakin susah. Setelah latihan, dia bertemu dengan Han. Kemudian Han mengajaknya ke tempat yang indah sambil mendengarkan lagu yang romantis. Han yang mencoba mendekati Hyeji ternyata mempunyai rasa yang berbeda padanya. Di saat Hyeji melamun, dia dikagetkan oleh nada dering HP milik Han. Lalu dia meminjam HP-nya untuk menelpon Minhe. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah teman laki-lakinya. Dia memberitahukan bahwa pria hidung belang itu meminta ganti rugi dan berharap Hyeji bisa membawakan uangnya serta mengancam nyawa Minhe yang menjadi taruhannya. Hyeji yang mendengar kabar tersebut pun langsung kesal. Di waktu yang sama, penduduk sekitar memberitahukan nenek bahwa Hyeji itu berperilaku buruk dengan merokok dan berpakaian ketat. Tapi nenek yang mendengar hal itu pun mencoba mengabaikannya. Di tempat yang berbeda, Hyeji nampak menyadari bahwa dia tidak bisa melukis karena tidak memiliki bakat di dalam bidang tersebut. Namun sang guru memberitahu sebuah rahasia bahwa nenek telah memperjuangkan dirinya dengan segala rupa agar Hyeji bisa mendapatkan pelajaran yang lebih maksimal dibandingkan murid-muridnya yang lain. Hyeji yang melihat begitu dalam pengorbanan neneknya, dia pun mencoba untuk bisa menjadi cucu yang diharapkan oleh sang nenek. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa ada seorang laki-laki gelandangan yang ingin menanyakan beberapa informasi dari laki-laki yang memberi rumah nenek. Kemudian di keesokan harinya, di Pulau Jeju sedang ada perayaan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Semua orang menyambut perayaan tersebut dan berdoa pada dewa. Pada saat perayaan, Hyeji yang masih memikirkan Minhe untuk membawa uang tebusannya langsung lari pulang ke rumah dan mengambil uang tabungan dari hasil nenek menjual rumah. Lalu pada saat tiba di ATM, Hyeji berubah pikiran dan tidak jadi mengambil uang tersebut. Kemudian pada saat dia pulang, dia melihat ada polisi di rumahnya. Dia pun segera lari ke kamar nenek untuk mengembalikan buku rekeningnya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata pamannya melihat Hyeji sedang terburu-buru untuk memasukkan buku tabungannya tersebut. Nah, sang paman yang curiga langsung mengecek apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hyeji. Namun pada saat paman ngecek, dia dikagetkan kembali oleh nenek. Pas dia pengen ngasih tahu, dia nggak pengen ngeliat nenek kecewa. Jadi dia pun mengurungkan niatnya. Kemudian di saat Hyeji lagi asik-asik sebat, dia dikagetkan dengan kehadiran neneknya. Lalu sang nenek bertanya pada Hyeji, mana yang lebih luas? Lautan atau langit? Hyeji pun menjawab bahwa langit lebih luas. Sontak nenek yang mendengar perkataannya tersebut langsung menyadari kalau Hyeji sudah dewasa. Sang nenek memberitahu, jika kau punya seseorang bersamamu, kau bisa melanjutkan hidup. Kau masih punya nenek, jadi hiduplah seperti yang kau inginkan. Aku akan mengurus semuanya. Hyeji yang mendengar perkataan tersebut langsung menyadari kalau pengorbanan nenek terhadapnya begitu besar. Dia juga menyadari kalau nenek begitu mencintai dan menyayanginya. Ketika di sekolah, ia dikagetkan oleh gurunya. Ia pun bertanya apakah bisa menyatakan perasaan melalui lukisan. Gurunya menjawab tentu saja bisa. Dan karena sang guru melihat Hyeji sedang galau, ia pun mencoba menghiburnya. Keesokan harinya, guru lukis mengajak Hyeji ke alam yang indah untuk mengajarkan tentang cara melukis yang benar. Setelah latihan melukis, Hyeji melihat neneknya di atas tower. Lalu tak lama mereka pun menyelam bersama. Ketika Hyeji di sekolah, dia menunjukkan pada gurunya lukisan yang telah dia buat. Guru pun nampak senang dan tidak percaya bahwa ini adalah lukisannya. Sang guru pun menyuruh Hyeji untuk mengikuti lomba lukis yang ada di Seoul. Di saat perjalanan pulang, Hyeji dipanggil oleh seorang laki-laki gelandangan. Ternyata laki-laki itu adalah ayah tirinya. Dia memaksa Hyeji untuk memberikannya uang. Hyeji sangat kesal karena dia muncul kembali di hadapannya. Setelah pulang sekolah, Hyeji memberikan lukisan yang indah tersebut pada neneknya. Hal itu membuat neneknya senang karena dia sudah bisa melukis dengan baik. Pada malam tiba, Hyeji yang hendak ke kamar melihat neneknya tidur. Dia pun langsung menyelimutinya. Saat dia melihat lukisan yang belum diselesaikan, dia pun berinisiatif untuk menyelesaikannya. Menjelang pagi tiba, Hyeji sedih karena melihat kondisi neneknya yang sudah tua harus bekerja terus-menerus dengan keras. Hingga tibalah hari di mana Hyeji pergi untuk mengikuti lomba.
Nenek selalu mengkhawatirkannya dan tidak bisa sehari pun berpisah dengannya. Lalu Han juga datang mengikuti Hyeji dan menyusulnya. Ketika Hyeji sampai di Seoul, dia menemui ayahnya untuk memberikan uang dan menyuruhnya untuk tidak hadir lagi di hadapannya. Kemudian di saat perlombaan dimulai, Hyeji terlihat gugup dan langsung menyelesaikan lukisan tersebut. Di sisi lain, Han merasa kalau Hyeji menyembunyikan sesuatu. Dia pun segera menelpon ke nomor tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di saat perlombaan lukis sudah selesai, guru Hyeji bangga dengan lukisan yang dibuatnya dan mendapatkan juara 1 dalam perlombaan tersebut. Kemudian sang guru melihat kertas yang ada di lukisan itu, yang bertuliskan, judul lukisan ini adalah pengakuan. Tolong jaga nenekku, maafkan aku, dan juga terima kasih banyak. Begitu guru membaca surat tersebut, dia pun langsung bergegas mencarinya. Disinilah pertemuan terakhir Hyeji bersama nenek dan gurunya. Di waktu yang sama, paman datang ke rumah nenek dan mengatakan kalau hasil tes DNA antara dia dan Hyeji itu nggak cocok. Nenek yang membaca hasil tes DNA tersebut langsung membuangnya dan masuk ke dalam rumah. Di tempat yang lain, Hyeji bertemu dengan 2 laki-laki yang telah mengancamnya. Hyeji yang mengkhawatirkan Minhye langsung menanyakan soal keberadaan temannya. Namun tiba-tiba Minhye datang dan berteriak. Di situ Han juga datang bersama polisi untuk menangkap kedua temannya tersebut. Di saat Hyeji pengen lari, dia malah dipukul sama temannya hingga pingsan. Setelah kejadian itu, nenek datang berniat untuk menjemput Hyeji. Namun di sini, Hyeji mengatakan yang sebenarnya bahwa dia bukanlah Hyeji. Hyeji yang asli telah meninggal karena kecelakaan mobil 12 tahun lalu. Dan yang selamat hanya dia dan ayahnya saja. Jadi yang selama ini menjadi Hyeji itu memiliki nama asli Nam Eun-jo. Sang ayah telah memalsukan data kalau yang telah mati itu adalah Nam Eun-jo, bukan Hyeji. Padahal sebenarnya Hyeji lah yang meninggal karena kecelakaan tersebut. Dia melakukan itu karena untuk mendapatkan asuransi jiwa demi keuntungan dirinya sendiri. Nenek yang mengetahui hal tersebut pun langsung syok dan pingsan. Lalu Han yang sudah mengetahuinya datang ke makamnya Hyeji. Ketika Nam Eun-jo di penjara, dia teringat pada saat bersama Hyeji. Ternyata semua pengetahuan yang ia tahu itu karena diberitahu oleh Hyeji pada saat kecil. Di saat nenek sedang menyiapkan makan siang, tiba-tiba dia teringat dengan Hyeji di masa kecilnya, sambil melihat lukisan dirinya yang dibuat oleh Hyeji. Gak lama kemudian, guru lukis Hyeji datang dan memberitahu bahwa Hyeji telah menang juara 1 dalam perlombaan lukis. Lukisan ini dipersembahkan untuknya, dan berkat dirinya Hyeji bisa belajar menerima cahaya. Nenek yang melihat lukisan Hyeji pun menangis. Karena di dalam lukisan itu menggambarkan nenek yang sedang memegang kedua cucunya. Sang nenek sangat terpukul ketika kehilangan Hyeji, sebab baru sebentar mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan cucunya, sekarang dia harus berpisah kembali. 1 tahun kemudian pada saat Hyeji kerja, tiba-tiba Paman Soko datang dan menanyakan keberadaan nenek. Dia juga memberitahukan bahwa nenek sekarang tinggal di panti jompo. Hyeji yang tidak mengetahui kalau nenek menghilang karena mencarinya pun langsung mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, Hyeji memutuskan untuk datang ke panti jompo dan mencari tahu kemana nenek pergi. Di saat Hyeji membuka buku diarinya nenek, dia menemukan poster anak hilang di pasar Bangshin. Ia pun langsung mendatangi pasar itu dan berharap nenek berada di sana. Hyeji sangat sayang pada sang nenek. Dia berusaha untuk mencari dan menanyakan pada orang-orang yang berjualan di pasar Bangshin. Dikit demi sedikit, dia mendapatkan petunjuk. Setelah lama mencari keberadaan nenek, secara tidak sengaja dia mendengar suara nenek dan langsung berteriak memanggilnya. Nenek ternyata depresi karena kehilangan cucunya. Hyeji sangat prihatin karena melihat kondisi neneknya yang sekarang. Lalu dia pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi merawat nenek. Di sisi lain, pamannya sedang mengusahakan untuk membeli rumah nenek kembali. Dia memohon dan meminta tolong kepada orang yang menjual rumah nenek untuk membantunya untuk mengembalikan rumah nenek. Setelah negosiasi panjang yang dilakukan pamannya, akhirnya ia bisa mendapatkan kembali rumahnya nenek. Mereka juga memperbaiki rumah nenek yang sudah terbengkalai selama 1 tahun.
Pada saat nenek sampai di rumah, secara ajaib dia tersadar kembali. Sang paman pun terharu melihatnya. Hingga tibalah musim salju. Kita bisa lihat kalau Hyeje sangat menyayangi nenek. Dia akan melakukan apapun untuk bisa membahagiakannya. Nenek juga sangat bahagia karena bisa dekat dengan cucu yang ia cintai. Setelah nenek tidur, Hyeje ke depan rumah berniat untuk menenangkan diri dengan menyetel lagu. Tapi tiba-tiba di radio itu terdapat pesan dari neneknya, bahwa ternyata sang nenek tahu kalau dia bukanlah Hyeje yang asli. Tapi nenek tetap memanggilnya dengan nama Hyeje karena nenek tidak mau mengakuinya. Nenek menyadari kalau Enjo juga tetap cucunya. Walaupun tidak sedarah, dia tetap cucunya. Nenek sangat menyayanginya sehingga dia tidak ingin sama sekali meninggalkannya. Hyeje yang mendengar semua perkataan nenek pun menangis dan menyesali semua perbuatan yang telah dia lakukan. Beberapa hari kemudian nenek sakit dan dirawat. Gak lama kemudian nenek memanggil Hyeje dengan panggilan nama Enjo berkali-kali dan mengatakan bahwa dia sudah harus menemui Hyeje. Nenek juga mengatakan, hidup dengan baik ya, aku takkan melupakanmu walau sudah di surga. Terima kasih telah menjadi cucuku. Sang nenek meninggalkan Nam Enjo untuk selama-lamanya. Nam Enjo sangat sedih karena harus berpisah dengan nenek yang ia sayangi. Dia menangis, dia kehilangan, tapi dia harus bisa merelakannya agar sang nenek bisa hidup bahagia di surga. Dia tetap tegar walaupun sakit. Akhirnya nenek kembali bertemu dengan Hyeje kecil yang ada di surga. Setelah semuanya berlalu, Nam Enjo telah menjadi pelukis terkenal yang membuka galerinya sendiri. Galeri tersebut diisi oleh lukisan-lukisan indah dan penuh arti miliknya. Nah, itulah akhir cerita film Kanola. Film ini membuktikan bahwa rasa cinta nenek kepada cucunya tidak akan ada habisnya. Mau senakal apapun dia, mau seburuk apapun dia, nenek tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Dari film ini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa keluarga adalah kebahagiaan yang gak bisa dibayar oleh apapun. Keluarga akan selalu ada di saat kita membutuhkannya ataupun tidak.